wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Setian Krismantara dari Hukum Tata Negara semester 8 dengan NPM yaitu 1821020266. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas ketujuh dari Bapak Hervin Yoki Pradikta, yaitu mata kuliah Filsafat Hukum Indonesia yang judulnya yaitu Sumber Hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang disampaikan di dalam Al-Quran tersebut. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik sesama berhubungan sesama manusia maupun makhluk yang lain secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran, kemaslahan hidup manusia di dunia dan akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dari dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri. Pada sejumlah ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dan Al-Quran, bahkan meninggalkan aturan yang disebut Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qad al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang terkandung terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemilik Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat Al-An-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf 15 ayat 158. Pengesahan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Yang ketiga, akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian para Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakannya berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah
suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi dua, yaitu yang pertama memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua yaitu akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer madaniyah dan doktrin agama yang selalu berkontemporer makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Akal dan yang kedua yaitu proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh, sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan yang ayat-ayat Allah Subhanahu wa atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang memengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki menguasai ilmu alat seperti nahwu, shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapannya hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa diperpadukan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.